Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pendahuluan geometri untuk semester 1. Nah, di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang beberapa istilah dalam mempelajari tentang geometri. Yang pertama itu adalah aksioma. Di sini nanti ada aksioma, definisi, dan prinsip awal. Aksioma atau postulat ya yang perlu kalian perhatikan adalah suatu hubungan atau relasi yang selalu dianggap benar sehingga tidak perlu dibuktikan. Kemudian perbedaan antara aksioma dan postulat yaitu aksioma berlaku untuk semua ilmu pengetahuan, sedangkan untuk postulat berlaku untuk suatu ilmu pengetahuan tertentu dan dapat dianggap sebagai aturan permainan. Nah, ini adalah aksioma atau postulat. Jadi keduanya itu adalah suatu hubungan relasi yang selalu dianggap benar, jadi tidak perlu dibuktikan. Sedangkan bedanya aksioma dan postulat sendiri itu adalah kalau aksioma berlaku untuk semua ilmu pengetahuan, sedangkan postulat untuk suatu ilmu pengetahuan tertentu dan dianggap sebagai aturan permainan. Nah, selanjutnya teorema. Teorema di sini adalah suatu hubungan relasi yang perlu dibuktikan. Untuk membuktikan sebuah teorema dapat digunakan aksioma, definisi, dan teorema-teorema sebelumnya yang berkaitan. Nah, ini sangat berbeda dengan pembahasan di saat kita membahas aksioma atau postulat. Kalau teorema ini adalah sebuah hubungan relasi yang perlu dibuktikan. Nah, membuktikannya dengan apa? Berdasarkan adanya aksioma, definisi, dan teorema-teorema sebelumnya yang berkaitan dengan teorema tersebut. Nah, di sini kita membahas mengenai garis dan sudut. Garis dan sudut. Garis itu adalah jika pada garis lurus terletak titik A dan B, maka garis itu disebut garis AB. Garis adalah jika pada garis lurus terletak titik A dan B, maka garis itu disebut garis AB. Seperti yang ada di gambar di sini. Ada suatu garis G di mana ada titik A dan titik B merupakan garis lurus. Bagian garis di antara A dan B disebut ruas garis AB. Ruas garis panjangnya terbatas. Ya, terbatas. Jadi kalau kita mengatakan ruas garis AB berarti ruas garis di antara titik A dan titik B. Itu makanya dikatakan terbatas. Sedangkan untuk aksioma ya, di sini ada aksioma 1 yang terkait dengan garis. Jadi aksioma berarti ini tidak perlu dibuktikan ya. Aksioma 1, suatu garis lurus ditentukan oleh dua buah titik. Ya, seperti contohnya A dan B, dia adalah lurus ya, garisnya garis lurus. Kemudian ada istilah selain garis itu adalah sudut. Sudut adalah jika dua garis harus berpotongan di satu titik. Maka terdapat 4 buah sudut. Bisa kalian lihat di sini. Ada 2 garis yang berpotongan sehingga membentuk sebuah sudut. Dan ternyata tidak hanya sebuah sudut tetapi ada 4 buah sudut. Di sini dicontohkan ada garis H, kemudian ada garis G, di mana kedua garis itu saling berpotongan sehingga di sini muncul 4 sudut. Ini adalah sudut 1, 2, 3, dan 4. Kalau kalian perhatikan di sini, apakah sudut 2 ini adalah sama dengan sudut 4? Kemudian apakah sudut yang ke-1 ini sama dengan sudut yang ketiga? Nah, di sini perlu kita perhatikan lagi. Titik A disebut titik sudut. AB dan AC disebut AB, ini harusnya B-nya terletak di sini ya. C-nya terletak di sini. Nah, di sini kaki-kaki sudut AB, AC dikatakan kaki sudut, sedangkan titik A di sini adalah merupakan titik sudut.
Jenis-jenis sudut yang sebenarnya sudah kalian ketahui adalah ada yang namanya sudut lancip. Ini sudah pernah kalian ketahui di saat di bangku sekolah. Sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari 90 derajat, sedangkan sudut siku-siku adalah sudut 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul, sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Ya, dan lebih kecil dari 180 derajat. Tuh ya, lebih besar 90 tetapi lebih kecil dari 180 derajat. Kenapa? Kalau sudut 180 derajat itu bukan dikatakan sudut tumpul lagi, tapi sudut lurus. Ya, karena satu putaran saja itu adalah 360 derajat. Jadi kalau separuhnya itu adalah 180 derajat, terjadi suatu garis lurus. Kemudian ada istilah lagi yaitu pelurus, penyiku, sudut persisian, sudut bertolak belakang. Pelurus sebuah sudut, tambahan sudut untuk menjadi 180 derajat, penyiku sebuah sudut, tambahan sudut untuk menjadi 90 derajat, sudut persisian, dua sudut yang satu kakinya bersekutu dan mempunyai titik sudut yang sama. Dua sudut yang satu kakinya bersekutu, berarti satu kakinya sama, ya, dan mempunyai titik sudut yang sama. Sedangkan sudut bertolak belakang itu adalah dua sudut yang kedua kakinya bersambungan, ya, dua kakinya bersambungan. Nah, semisal ini aja. Nih, kalau kalian perhatikan tadi sudut yang bertolak belakang. Nah, ini kan bersambungan kan kedua sisinya, kedua kaki sudutnya bersambungan sehingga bisa dikatakan sudut 1 dan sudut 3 ini adalah bertolak belakang. Ya. Jadi sudut 3 sama sudut 1 ini bertolak belakang. Kenapa? Karena sesuai definisinya tadi itu adalah kedua kaki sudutnya saling bersambungan. Nih, bertolak belakang. Kemudian bagaimana kalau sudut bersisian? Satu kakinya bersekutu dan mempunyai titik sudut yang sama. Nah, ini bersisian ya. Nah, di sini ada teorema yang mengatakan selisih pelurus dan penyiku sudut yang sama dengan 90 derajat. Selisih pelurus dan penyiku sudut yang sama dengan 90 derajat. Diketahui sudut A, ya, buktikan pelurus sudut A dikurangi penyiku sudut A sama dengan 90 derajat. Maka di sini buktinya pelurus sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A. Penyiku sudut A sama dengan 90 derajat dikurangi sudut A. Pelurus sudut A dikurangi penyiku sudut A tinggal disubstitusikan di sini sehingga hasilnya adalah ya, sudut A-nya dikurangi sehingga hilang, kemudian 180 derajat dikurangi 90 derajat, hasilnya adalah 90 derajat. Jadi terbukti bahwa teorema yang sudah mengatakan selisih pelurus dan penyiku sudut yang sama dengan 90 derajat. Karena sekali lagi untuk pelurus itu adalah tambahan sudut untuk menjadi 180 derajat, sedangkan penyiku sudut itu adalah tambahan sudut untuk menjadi sebuah sudut menjadi 90 derajat. Nah, ini terbukti ya, teoremanya terbukti. Nih, ini rumus untuk pelurus sudut suatu tertentu, ini adalah rumus penyiku suatu sudut tertentu. Nah, kemudian ada teorema dua sudut yang pelurusnya sama akan sama besarnya. Nah, diketahui pelurus A sama dengan pelurus B. Karena ini adalah teoremanya mengenai dua sudut yang pelurusnya sama.
Nah, akan sama besarnya dua sudut maka buktikan sudut A itu sama dengan sudut B. Gitu ya. Ini kalian pahami dulu tentang bunyi teorema. Jadi yang ditanyakan dua sudut yang pelurusnya sama akan sama besarnya. Nih, dua sudut yang dimaksud ya sudut A sama sudut B. Yang diketahui pelurus sama, berarti pelurus sudut A sama dengan pelurus sudut B. Nah, ini buktinya. Pelurus sudut A sama dengan pelurus sudut B. 180 derajat dikurangi sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi sudut B. Sehingga 180-nya ya hilang ya karena sama-sama dibagi 180 derajat sehingga menghasilkan sudut A sama dengan sudut B. Terbukti benar. Nah, kemudian teorema berikutnya, jadi memang kalau kita masuk pada mata kuliah geometri, kita harus banyak mengetahui bagaimana teorema-teorema yang ada ya, konsep-konsep dasar pada geometri. Sudut bertolak belakang sama besar. Ya, kalau bertolak belakang berarti membutuhkan yang diketahui dua sudut, yaitu dimisalkan saja di sini adalah sudut A2 dan sudut A4 bertolak belakang. Ya, tuh. Kemudian buktikan sudut A ini, karena yang ditanyakan sudut bertolak belakang sama besar, maka kita buktikan dulu. Nih, kita misalkan seperti ini gambarnya. Sudut A2 sama dengan sudut A4, apakah benar itu nilainya sama? Besar sudutnya, maka di sini A2 sama dengan 180 derajat dikurangi mana? Untuk A4. Oh, ini A4 ya, ini A4. A4 ini nilainya adalah 180 dikurangi sudut A1. Karena ini kan kalau garis lurus kan 180 ya. Kalau kita mencari ini A4 berarti kan 180 dikurangi A1. Nah, ternyata dikurangi A1 hasilnya adalah A4. Kemudian untuk A2 ya, untuk A2 di sini adalah A2 sama dengan di sini ini harusnya A2 ya. Ya, A2 bisa dikatakan A4. Sehingga terbukti bahwa sudut A2 sama dengan sudut A4. Ya, jadi ini membacanya, memahaminya seperti apa? Ini misalkan A2. Ya, kita bicara masalah A2. A2 ini berarti 180 dikurangi A1. Kemudian A4 ini kalau kita perhatikan, kita ambil garis lurus yang ini. Ya, A4 ini kan juga 180 dikurangi A1. Paham ya sampai sini ya? Jadi bagaimana kita melihat dari sudut A2. A2 ini kita ambil garis, kita lihat bagian sini ya. Bagian di sini, ternyata A2 itu nilainya 180 dikurangi A1. Sama halnya di saat seperti ini. Kita melihat A4-nya, kita ambil dari bawah di sini. Nah, kalian bisa perhatikan, berarti A4 ini adalah 180 dikurangi A1. Nah, ternyata dari A2 dan A4 ini sama nilainya. Maka dari itu terbukti bahwa sudut A2 sama dengan sudut A4. Nah, di sini adalah lukisan 1, membagi suatu ruas garis menjadi dua bagian yang sama. Langkahnya yang pertama, buat busur lingkaran dengan jari-jari sama, lebih dari setengah AB, ya. Nah, kemudian busur lingkaran ini berpotongan di C dan D. Tarik garis CD yang memotong AB di E. Kemudian AE sama dengan EB. Nah, ini nanti kalian coba praktekkan. Ya, kemudian ada lukisan yang kedua, melukis sebuah garis melalui sebuah titik di luar sebuah garis dan tegak lurus garis tersebut. Akan dilukis garis H melalui P dan tegak lurus G. Nah, ini sudah ada contohnya di situ. Ya, silahkan nanti kalian coba
terlebih dahulu latihan untuk melukis. Nah, di sini ada lukisan yang ketiga, melukis garis tegak lurus di sebuah titik yang terletak pada sebuah garis. Nah, nih. Oke, kemudian lukisan yang keempat, membagi sudut menjadi dua bagian yang sama. Ya. Ada langkah-langkahnya, silahkan kalian praktekkan terlebih dahulu. Kemudian memindahkan sebuah sudut. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita membahas mengenai segitiga. Karena ini sangat berkaitan dengan sudut, garis, ya, penyiku, pelurus, seperti itu, maka kita membahas mengenai segitiga. Unsur-unsur yang perlu kita ketahui dalam segitiga adalah titik-titik sudut. Di sini ada sebuah contoh segitiga. Di sini ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Kemudian AB, BC, AC ini adalah namanya sisi-sisi segitiga ABC. Sisi BC itu adalah sisi BC itu di hadapan sudut A, disebut A kecil. Kemudian sisi AC dia berada di depan sudut B besar. Jadi kalau penamaan sudut itu besar ya hurufnya ya. Sedangkan untuk penamaan sisi itu adalah hurufnya kecil. Nah, di sini untuk yang di hadapan sudut B besar, maka di sini nilai sisinya adalah B kecil. Kemudian C di sini yang berhadapan dengan sudut C besar di sini itu adalah namanya sisi C kecil. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menamakan sebuah simbol pada segitiga. Sudut A disebut pula sudut alfa. Sudut B disebut sudut beta. Sedangkan C itu adalah dinamakan sudut gamma. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ya, ini sudut gamma. Jadi kalian bisa tulis seperti ini, ya. Ini bisa seperti ini. Kemudian ini adalah alfa. Gitu ya. Itu dalam penamaan sebuah unsur segitiga. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi segitiga ditinjau dari sisi dan sudutnya. Ditinjau dari sisinya, segitiga dibagi menjadi tiga, yaitu segitiga sama kaki, sama sisi, dan segitiga sembarang di sini. Nah, kita perlu ketahui apa bedanya di antara ketiga itu. Segitiga sama kaki itu adalah segitiga dengan dua sisi yang sama. Ya, jadi kaki-kakinya sama, betul ya. Segitiga dengan dua sisi yang sama. Sedangkan segitiga sama sisi itu adalah ketiga sisinya ya sama. Jadi tiga-tiga sisinya sama. Kemudian segitiga sembarang itu adalah segitiga dengan tiga sisi yang tidak ada yang sama. Nah, itu adalah bedanya segitiga menurut tinjauan sisi. Sedangkan kalau segitiga dilihat dari sudutnya, tinjauan sudutnya, maka dibagi juga menjadi tiga, yaitu segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul. Kalau lancip itu adalah ketiga sudutnya lancip, sedangkan siku-siku satu sudutnya siku-siku, yaitu 90 derajat, sedangkan segitiga tumpul itu adalah jika sudutnya tumpul. Ya, jadi salah satu sudutnya itu adalah melebihi 90 derajat pastinya gitu ya, karena tumpul. Nah, mulai kita membuktikan kembali nih teorema, yaitu jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga, sudut luar segitiga. Kita lihat teorema, jumlah sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Betul atau tidak? Ini kita buktikan. Ya, kita sering mengingat bahwa
jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat, gitu kan ya, selama waktu di bangku sekolah. Tetapi kita tidak tahu buktinya apa, gitu ya. Nah, di sini kita perlu ketahui bagaimana kita membuktikannya. Ya, kita lihat di sini ada sebuah segitiga ABC, di mana kita ambil garis lurus melalui titik C, titik sudut C. Di sini kita namakan 2. Ya, kemudian di sini mulai 1, 2, 3. Ini sudut kalau dijumlahkan ini seharusnya 180 derajat. Tapi bagaimana kita bisa membuktikannya, gitu kan ya? Maka di sini kita namakan ini C1, C2, C3. Buktinya C1 itu sama dengan sudut A. Ya, ini ya. Sudut 1 ini adalah merupakan sudut A. Kenapa? Yo, ada yang tahu kenapa di situ dinamakan sini ya. Ini adalah sudut A. Ini adalah C1. Tuh. Ini sama kenapa? Karena sisinya bersisian. Ya, di sini. Ini C1 sama sudut A. Bukan bertolak belakang, tetapi bersisian. Kita kembali lagi tadi. Ada di slide yang sebelumnya. Ya, kita lihat kembali. Tadi berada di di sini. Nah ya, dua sudut yang satu kakinya bersekutu dan mempunyai titik sudut yang sama. Satu kakinya bersekutu. Oke. Nah, ini ya. Oke. Ya, ada satu kakinya bersekutu. Nah, di sini ini adalah mengatakan C1 sama dengan sudut A. Kemudian sudut C2, ya, sudut C2 ini sama dengan sudut C. Ya, iya, karena memang dia adalah berada di sudut C ini. C2 sama dengan sudut C. Kemudian sudut C3, C3 di sini adalah sama dengan sudut B. Ya, dia bersisian di sini. Oke, kalau kalian perhatikan. Nah, ini ya, ini adalah sudut C. Kemudian inilah sudut B. Oke. Dia bersisian di sini, ya, memiliki satu kaki yang bersekutu, yaitu sama, gitu kan ya. Kemudian satu sisinya pun juga datar secara garis lurus, maka di sini dikatakan sama, gitu ya, besarnya. Jadi sudut C3 sama dengan sudut B. Nah, kalau kita jumlahkan sudut C1, C2, C3 itu adalah hasilnya 180 derajat. Sehingga dikatakan ini kita jumlahkan semua sudut A tambah sudut B, sudut C itu adalah terbukti bahwa 180 derajat. Gitu. Jadi cara pembuktiannya seperti itu. Kemudian dilanjutkan definisi. Sudut luar segitiga ialah sudut bersisian dengan salah satu sudut segitiga itu. Nah, seperti apa? Ya, ini adalah sebuah definisi. Sudut luar segitiga adalah ya, sudut bersisian dengan salah satu sudut segitiga itu. Kita lihat. Nah, sudut luar sebuah segitiga sama dengan jumlah kedua sudut yang lainnya.
Muncul dari definisi itu, muncullah sebuah teorema. Sudut luar segitiga sama dengan jumlah kedua sudut lainnya. Artinya, nah, di sini segitiga ABC, buktikan sudut B2, ini kan berada di luar ya, luar segitiga, ini sama dengan sudut A ditambah sudut C. A dengan C. Kenapa? Kalau kalian tanpa membuktikan, pasti kalian berpikirnya seperti ini. Karena satu garis lurus itu 180 derajat, ya. Nah, sedangkan sudut ABC itu juga 180 derajat, maka di saat kita mencari ini, ya, mencari sudut B2, ini adalah pastinya kalian hasilnya ini kan berarti dari 180 dikurangi A dan sudut C, gitu ya. Sehingga sudut B2 ini itu adalah merupakan penjumlahan dari sudut A dengan sudut C. Namun perlu kita ketahui bagaimana cara membuktikannya. Kita lihat seperti ini. Sudut A ditambah sudut B1 ditambah sudut C sama dengan 180. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ya, tapi kita harus bisa menuliskan secara simbolis dalam model matematikanya, gitu ya. A, B1, C itu 180 derajat, kemudian sudut B1 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Nah, ini sama tadi yang saya sampaikan juga, hanya saja tadi hanya berupa deskripsi, namun kalian harus bisa menuliskan secara simbol matematikanya seperti apa. Kemudian dikurangi, hasilnya adalah sudut A, kemudian di sini hilang sudut B1 sehingga tinggal sudut C dikurangi sudut B2 sama dengan 0. Nah, sudut B2 kita taruh sini sama dengan ya sudut A ditambah sudut C. Karena kalau pindah luas kan menjadi positif ya, negatif menjadi positif, menjadi sudut B2 sama dengan sudut A ditambah sudut C. Nah, disinilah terbukti. Ya, itu jadi semuanya perlu diperhatikan bagaimana cara membuktikan sebuah teorema. Nah, kemudian ada garis-garis istimewa dalam segitiga, yaitu yang pertama garis berat, garis dari titik sudut ke pertengahan sisi di hadapannya. Ya, ketika garis berat melalui satu titik yang disebut titik berat. Titik berat membagi masing-masing garis berat dengan perbandingan 2:1. Nah, seperti ini. Ya, garis berat yang mana? Ya, jadi garis dari titik sudut ke pertengahan sisi. Jadi, misalkan di sini ada A, kemudian di sini ada B, kemudian di sini ada C misalkan. Ya, ABC. Nah, yang dinamakan garis berat itu adalah ini. Ya, dari ini menuju ke pertengahan sisi di hadapannya. Jadi B ditarik garis ke pertengahan sisi. Jadi kalian bagi setiap sisi ini menjadi dua bagian yang sama. Ya, dibagi tengah-tengah, kemudian ini juga sama, kemudian ditarik dari masing-masing sudut. A ditarik garis menuju BC, pertengahan BC, kemudian B ditarik garis ke pertengahan AC, kemudian C sama ditarik garis lurus ke pertengahan AB. Itu yang dinamakan garis berat. Ya, disesuaikan dengan definisinya. Garis dari titik sudut ke pertengahan sisi yang di hadapannya.
Nah, kemudian apa itu garis bagi? Garis yang membagi sudut menjadi dua bagian yang sama. Ketika garis bagi melalui satu titik yang disebut titik bagi. Kalau tadi titik berat, di sini adalah titik bagi. Ya, pusat lingkaran dalam segitiga. Ya, ini. Oke. Garis yang membagi dua sudut. Jadi untuk masing-masing sudut ini adalah dibagi menjadi dua bagian yang sama. Kemudian ditarik garis, ya. Tarik garis, kemudian titik yang berada perpotongannya di sini dinamakan titik bagi yang merupakan pusat lingkaran dalam segitiga. Selanjutnya ada yang dinamakan garis tinggi. Garis tinggi adalah garis dari titik sudut tegak lurus sisi di hadapannya. Ya. Nah, ini tegak lurus. Jadi dari C tegak lurus ke AB, kemudian A ini juga harus tegak lurus ke BC, sedangkan B juga harus tegak lurus ke AC. Itu adalah namanya tinggi. Ketika garis melalui satu titik yaitu yang dinamakan titik tinggi. Nah, itu bedanya antara garis berat, garis bagi, sama garis tinggi. Ya, masing-masing memiliki definisi yang sangat berbeda. Garis berat, ya, garis berat tadi adalah bisa kalian perhatikan, ya. Jadi garis yang ditarik secara lurus melalui suatu sudut ke pertengahan sisi yang dihadapannya. Ya, garis berat itu ada titik beratnya, yaitu membagi sisi yang berada di depannya menjadi dua bagian yang sama, sedangkan garis bagi membagi sudut, ya, membagi sudut menjadi dua bagian yang sama. Sedangkan untuk garis tinggi adalah garis yang membentuk tegak lurus sisi yang ada di hadapannya. Ada lagi yaitu garis sumbu, garis yang tegak lurus pada pertengahan sisi itu. Ya. Ini garis sumbu, jadi membentuk lingkaran di luar segitiga. Ini bedanya, garis sumbu garis yang tegak lurus pada pertengahan garis. Ketika garis sumbu melalui satu titik yang disebut titik sumbu. Titik sumbu merupakan titik pusat lingkaran luar segitiga. Nah, kemudian ada teorema garis bagi dalam dan garis bagi luar dari sudut yang sama tegak lurus sesamanya. Nah, di sini teoremanya mengatakan bahwa garis bagi dalam dan garis bagi luar dari sudut yang sama tegak lurus sesamanya. Diketahui segitiga ABC. ABC yaitu segitiga siku-siku, ya. BD ini adalah garis bagi dalam, sedangkan BE garis bagi luar. Buktikan BD itu adalah tegak lurus dengan BE. Nah, garis bagi berarti kan dia sudah membagi, ya. BD ini membagi dua bagian sudut, ya, yang sama. Makanya di sini dikasih simbol yang sama antara B1 dan B2. Kemudian BE ini juga garis bagi luar segitiga tersebut, karena segitiga di sini konteksnya adalah segitiga ABC. Di sini BE berarti membagi juga sudut, yaitu XX ini, ya, B3 dan B4. Simbolnya dibuat berbeda. Nah, ini buktinya. Sudut B1 ditambah sudut B2 ditambah B3 tambah B4 sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut B2 2 kali ditambah sudut B3 2 kali itu juga sama dengan 180 derajat. Karena kan nilainya yang tadi sama, ya. 2-nya dikeluarkan, B2 tambah sudut B3 2 tambah 3. Ya, di sini hasilnya 90 derajat, 180 dibagi 2. Sehingga sudut B2, B3 itu sama dengan sudut DBE, ya. DBE itu adalah sama dengan 90 derajat.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa BD itu adalah tegak lurus dengan BE. Kenapa dikatakan tegak lurus? Karena hasilnya nilainya adalah 90 derajat untuk sudutnya. Nah, di sini kita belajar mengenai sama dan sebangun. Dua segitiga yang ketiga sisinya sama adalah sama dan sebangun. Ya, itu jika ketiga sisinya sama. Itu sama dan sebangun. Ketika sisinya sama disingkat SSS, sama dan sebangun disingkat kongruen, ya. Jadi kalau ketiga sisinya sama, kalau sama dan sebangun itu adalah kongruen di situ. Nah, teorema dua segitiga sama dan sebangun jika dua buah sudutnya sama dan sisi yang diapit itu adalah sudut itu sama, maka sudut sisi sudut. Dua buah sudut sama, kemudian sisi yang diapit juga sama. Diketahui segitiga ABC, segitiga PHR, AB sama dengan PH, sudut A sama dengan sudut B, sudut B sama dengan sudut H. Bisa diperhatikan di sini, berarti dua sudutnya sama, kemudian AB ini sama dengan PH. Ya udah, itu berarti termasuk sudut sisi sudut. Dua sudut sama, satu sisi sama. Nah, di sini buktikan segitiga ABC apakah sama dengan sebangun atau kongruen dengan segitiga PHR. Nah, ini adalah buktinya. Tepatkan PH pada AB, P pada A, H pada B. Sudut P sama dengan sudut A, jadi PR menutupi AC, dan sudut C sama dengan sudut B. Jadi R menutupi BC. Jika demikian, R menutupi C. Ini berarti PR sama dengan AC dan HR sama dengan BC. Karena kedua segitiga ini, ketiga sisinya sama panjang, maka dikatakan segitiga ABC sama dan sebangun atau kongruen dengan segitiga PHR. Terbukti ya. Jadi ini adalah untuk simbol penulisannya. Kemudian ada teorema, di sini yang perlu kalian ketahui dan mungkin di saat sekolah, di bangku sekolah kalian sudah tahu, yaitu mengenai dua segitiga sama dan sebangun jika dua buah sisinya sama dan sudut yang diapit sama. Jadi sisi, sudut sisi, kemudian bisa sisi, sudut, sudut. Ya, jika sudut di hadapan sisi itu sama. Ya. Kemudian sisi, sisi, sisi. Ya, bisa sisi, sudut, sisi. Kemudian bisa sisi, sudut, sudut, atau sisi, sisi, sisi. Itu ya bedanya ya. Bisa dua sisi, satu sudut, dua sudut, satu sisi, dan sisi, sisi ketiga-tiganya sama. Itu dikatakan sama dan sebangun atau kongruen. Nah, jika dua segitiga sama dan sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Sisi yang bersesuaian adalah sisi-sisi yang di hadapan sudut yang sama besar, sedangkan sudut-sudut yang bersesuaian, sudut-sudut yang menghadap sisi yang sama panjang. Intinya adalah sama besar dan sama panjang untuk sisinya. Nah, ini bisa dicontohkan, buktikan bahwa segitiga sama kaki, ya, garis berat ke sisi-sisi yang sama panjang juga. Nah, ini adalah garis berat tadi yang membagi sisi di depan suatu sudut itu ada sama besar. Segitiga ABC sama kaki, AC itu sama dengan BC, betul, karena sama kaki. AE dan BD itu adalah garis berat. AE sama dengan BD. Ya. Buktikan AE sama dengan BD, maka kita melihat BE itu adalah setengah dari BC, betul ya? Setengah BC. AD ini juga setengah dari AC. Juga sama dengan setengah BC. Kan sama ya tadi. Maka BE sama dengan AD. Lihat, segitiga ABE sama segitiga BAD. Ya, tolong diperhatikan dua segitiga ini.
ABE dengan ABD atau BAD. BE sama dengan AD. Sudut ABE sama dengan sudut BAE. Bentar, ABE ya. ABE sama dengan sudut BAD. Ya, diketahui ya karena ini adalah sudutnya siku-siku, sama kaki. Jadi pastikan ini pasti sama gitu kan. Makanya di sini diketahui. Kemudian AB sama dengan BA, berimpit dia. Ya, karena masing-masing segitiga ini berimpit pada AB. Sehingga diketahui bahwa sisi sudut sisi. Ya, maka segitiga ABE adalah kongruen terhadap segitiga BAD. Sehingga diketahui, disimpulkan bahwa AE itu besarnya sama dengan BD. Nah, ini adalah teorema-teorema pada segitiga. Dalam segitiga sama kaki, sudut alasnya sama besar. Ya, ini. Dalam segitiga sama kaki, sudut alasnya sama besar. Ini sudut. Oke, sudut ABC sama kaki AC sama dengan BC. Sudut A apakah sama dengan sudut B? Maka caranya adalah tarik garis berat CD, kemudian perhatikan ADC dengan segitiga BDC. AC sama dengan BC. Diketahui karena sama kaki ya. AD sama dengan BD. Diketahui karena itu tadi dibagi ya garis berat gitu ya, dibagi menjadi dua bagian yang sama. Kemudian CD sama dengan CD, berhimpit karena kita melihat segitiga ini dengan segitiga ini berhimpit. Maka di sini adalah segitiga ADC kongruen atau sama dan sebangun antara segitiga BDC, yaitu melalui pembuktian sisi-sisi. Akibatnya sudut A sama dengan sudut B. Kalau kongruen kan berarti semua sudutnya besarnya sama dan sisinya juga sama panjang. Nah, di sini ini kurang garis ya, ini ya. Dalam segitiga sama kaki, ketiga garis istimewa dari puncak dan sumbu alas berimpit. Segitiga ABC sama kaki, AC sama dengan BC, sudut A sama dengan sudut B. Garis bagi, garis berat ganti dari C. Dan sumbu AB berimpit. Nah, yang perlu dibuktikan adalah CD garis bagi akan dibuktikan. CD juga garis berat, garis tinggi, dan garis sumbu. Ya, jadi di sini kita akan membuktikan bahwa dalam segitiga sama kaki, ketiga garis istimewa, kalian tadi tahu ya garis istimewa ada garis bagi, berat, tinggi, ya. Di situ dari puncak dan sumbu alas berhimpit. Perhatikan segitiga ADC dengan BDC. AC itu adalah sama dengan BC. Diketahui karena sama kaki. Sudut ACD sama dengan BCD. Ya. Sama ya, karena tadi ada garis baginya. Kemudian CD itu adalah sama dengan CD, berhimpit. Nah, sehingga segitiga ADC sama dengan segitiga BDC. Nah, akibatnya apa? AD sama dengan BD itu adalah CD garis berat. Ya, AD sama dengan BD, betul. CD garis berat. Kemudian sudut ACD sama dengan sudut BDC. Ya. Sudut ADC sama dengan sudut CBD. Oke. Padahal sudut ADC sama ditambah sudut ABD adalah 180 derajat, maka sudut ADC sama dengan sudut BDC sama dengan 90 derajat. Atau dikatakan CD tegak lurus AB.
CD tegak lurus AB sehingga hasilnya 90 derajat. Maka CD ini merupakan garis tinggi. Ya. Karena membagi ya di situ garis tinggi. Kemudian AD sama dengan BD dan CD tegak lurus AB. Maka CD adalah garis sumbu. Ya, tegak lurus. Karena ini garis tinggi, kenapa? Karena membentuk 90 derajat, ya. Sedangkan yang di sini adalah garis sumbu. AD sama dengan BD. Nah, jadi terbukti ketika garis istimewa dari puncak dan sumbu alas berhimpit. Nah, di sini teorema dalam segitiga siku-siku garis berat ke sisi miring sama dengan setengah sisi miring. Nah, ini adalah contohnya segitiga ABC, sudut A sama dengan 90 derajat, AD garis berat, BD itu ada sama dengan DC, AD itu adalah setengah dari BC, itu yang akan kita buktikan. Ya, buktinya tarik dari titik B, garis yang sejajar dengan AC sehingga memotong perpanjangan AD di E. Maka segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDE. Akibatnya AC itu adalah sama dengan BE. Nah, ini adalah cara pembuktiannya. Perhatikan segitiga ABC dengan ABE. Ya, kita lihat di sini apakah sama dan sebangun di sini. AC sama dengan BE, sudah dibuktikan. Sudut BAC sama dengan sudut ABE, 90 derajat. BA sama AB itu adalah berhimpit. Maka segitiga ABC dengan segitiga ABE itu adalah sisi sudut sisi, ya. Maka dia dikatakan kongruen atau sama dan sebangun. Akibatnya sudut ABC dengan sudut BAE ya, ABC dengan BAE itu adalah besarnya sama, atau sudut segitiga ABD itu adalah sama kaki, ya, sama kaki. Sehingga kesimpulannya AD sama dengan BD. Tuh ya. Atau AD ini adalah setengah dari BC. Nah, tolong diperhatikan ya di sini bagaimana cara membuktikannya. Kemudian ada lagi teorema dalam segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, sisi-sisi di hadapan sudut itu 30 derajat itu sama dengan setengah sisi miring. Nah, ini pembuktiannya. Segitiga ABC, sudut A itu adalah 90 derajat, sudut C itu adalah 30 derajat. Buktikan AB itu adalah setengah dari BC. Bagaimana membuktikannya? Tarik garis berat dulu. AD. Ya, garis berat AD. Oke, garis berat. Kita membagi dua ya, berarti dua sisi di hadapan sudut A di sini. Setelah itu, sudut C 30 derajat, maka sudut B-nya 60 derajat. Kalau C di sini adalah nilainya 30, sedangkan ini sudah dikatakan segitiga, berarti 120, berarti sudut B-nya sisanya, yaitu 60 derajat. AD sama dengan setengah BC. Ya, dan BD itu adalah setengah BC. Maka AD itu sama dengan BD. Ini berarti segitiga ABD sama kaki yang berakibat sudut BAD itu adalah 60 derajat. Karena sudut ABD ditambah sudut BAD tambah sudut ADB itu 120
80 derajat, maka sudut ADB itu ada 60 derajat. Jadi segitiga ABD sama sisi. Sehingga AB sama dengan AD sama dengan setengah BC. Berarti terbukti bahwa AB ini adalah setengahnya BC. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah melukis segitiga. Bagaimana cara melukis segitiga? Di sini sudah ada keterangannya, langkah-langkahnya. Silahkan nanti kalian praktekkan. Nah, demikian dari penjelasan dari Bu Dini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian pahami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.